Ya, kembali kita lanjutkan perbincangannya bersama dengan Pak Arief Budiman. Ini sudah di segmen terakhir begitu ya Pak. Kalau kita bicara mengenai kembali masalah pilkada serentak dan juga pilpres gitu ya. Dan kalau bicara tadi mengenai transparansi, anggaran, ini anggaran yang digelontorkan ini berapa sih besarnya? Besar sekali. Jadi ini tercatat dalam sejarah. Selama saya menyelenggarakan pemilu, ini adalah yang paling besar. Anggaran terbesar dalam 1 tahun anggaran untuk menyelenggarakan 3 jenis pemilu. Pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif sama dan pilpres. Di 2018 untuk pemilihan kepala daerah saja, di 171 daerah, NPHD yang ditandatangani, naskah perjanjian hiba daerahnya, itu mencapai 11,9 triliun. Kebutuhan KPU untuk 2018 saja, itu 10,4 triliun. Wow, jadi lebih besar ya? Ya, sekitar 22 triliun. Itu hanya untuk KPU saja. Tidak termasuk untuk kepolisian, Bawaslu, unsur-unsur pemerintah daerah, TNI. Apa yang membuat menjadi bengkak begitu besar sekali? Iya, karena semua dijadikan satu dalam 1 tahun anggaran. Kedua, ada beberapa kewajiban yang dulu itu dibiayai oleh pasangan calon sendiri atau peserta pemilu sendiri, sekarang dibiayai oleh KPU atau dibiayai oleh negara, dan terutama kampanye. Jadi ya besar, makanya publik harus terlibat, harus ikut mengawal, ya, karena uang yang dipertaruhkan begitu besar. Kemudian pemilih yang diperebutkan oleh peserta pemilu juga begitu besar. Sekitar 163 juta diperebutkan di Pilkada 2018. Itu setara dengan kurang lebih 80% total pemilih nasional. Jadi akan sangat ketat. Ada uang jumlahnya banyak. Ada pemilih yang diperebutkan jumlahnya cukup besar, maka kompetisi akan berlangsung sangat ketat. Nah, bicara mengenai pilkada serentak, pemilihan kepala daerah begitu yang sekarang ini, kalau dilihat kansnya antara kans si calon dari independen nih, perorangannya seberapa besar sih Pak? Tren itu sebetulnya terus meningkat. Iya. Untuk pilkada tahun 2018 ada sekitar 129 pasangan calon perseorangan yang mendaftar. Sementara di 2017 dan 2015 itu sekitar 90-an, tidak lebih dari 100 ya. Kalau sekarang yang daftar 129. Kita juga belum tahu apakah 129 itu nanti akan jadi peserta pemilu atau tidak. Karena penetapannya kan baru akan dilakukan di tanggal 12. Tanggal 12. Jadi kalau mau tahu siapa yang akan jadi pemenang, gitu ya. Selama ini memang yang diusung partai politik lebih banyak jadi pemenang. Tapi bukan tidak mungkin juga pasangan calon perseorangan bisa juga menang, karena semuanya diberikan kesempatan yang sama. Gitu ya. Ya, biar masyarakat menilai siapa pasangan calon terbaik yang cocok untuk daerahnya masing-masing. Baik. Nah, KPU sendiri bagaimana kemudian menjalin kerjasama, memaksimalkan misalnya lembaga pengawasan pemilu atau mahasiswa gitu, atau lembaga LSM yang lain gitu untuk mengawal jalannya pemilu ini? Sejak saya di KPU RI periode kemarin, ada beberapa inovasi yang kita lakukan. Ya. Misalnya kami membentuk apa yang disebut dengan relawan demokrasi. Nah, di situ kami melibatkan ada unsur mahasiswa, ada kelompok marginal, ada kelompok perempuan, ada mahasiswa. Kami libatkan di situ, kami latih, kami training untuk menjadi agen sosialisasi. Nah, lalu mereka menyebarkan sosialisasi itu. Kami bekerja sama dengan kampus-kampus, membuat kegiatan yang disebut Goes to Campus. Jadi KPU Goes to Campus. Nah, harapannya semua bisa terlibat nanti. Kami juga ingin menyelenggarakan pemilu itu dengan baik, dengan ilmu pengetahuan, tidak hanya berdasarkan pengalaman. Maka kami bekerja sama dengan 10 universitas terkemuka di Indonesia untuk menyelenggarakan sekolah tata kelola pemilu S2. Nah, jadi
tingkat pasca sarjana. Kami sekolahkan staf-staf sekretariat KPU yang ada di pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk menjadi master tata kelola pemilu. Supaya apa? Ke depan penyelenggaraan pemilu ini menjadi lebih baik, diselenggarakan berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan yang cukup. Jadi kerjasama kami lakukan dengan berbagai macam pihak untuk membuat pemilunya bisa diselenggarakan dengan baik, untuk membuat partisipasi masyarakat menjadi semakin meningkat. Bagian akhirnya adalah penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu dipercaya oleh masyarakat. Ya, karena SDM-nya juga ditingkatkan begitu ya. Oke, dan kalau bicara mengenai koordinasi dengan pengamanan gitu Pak, untuk pilkada serentak dan juga pileg dan pilpres ini bagaimana? Koordinasi kami lakukan dengan berbagai macam pihak ya. Mengamankan bangsa ini bukan hanya menjadi tugas TNI, polisi gitu ya, tapi tokoh masyarakat, tokoh agama. Kami minta juga ikut mengamankan jalannya pemilu ini. Kami melakukan pertemuan-pertemuan, baik pertemuan yang terbuka, besar, maupun berkoordinasi secara tertutup dengan para pihak ini. Ya mudah-mudahan pemilu kita berjalan lebih baik, aman, damai, semua merasa nyaman untuk bisa terlibat dalam pemilu. Oke, mungkin terakhir juga harapan dan juga closing statement, silahkan. Kepada seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, saya berharap Anda betul-betul menggunakan hak pilih Anda dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018, pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden di tahun 2019, karena kami berupaya menyelenggarakan pemilu ini menjadi lebih baik. Dan partisipasi Anda akan menentukan perjalanan bangsa ini ke depan. Oke, Pak Arief, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, sukses untuk pelaksanaan pemilunya. Terima kasih atas dukungannya. Iya, dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Arief Budiman, Ketua KPU RI dalam Tokoh Kita. Saya Lutfiati undur diri, sampai jumpa.